Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan saya bahwa sungguh firman Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena permasalahan atau kebiasaan atau hal-hal yang terjadi itu hampir sama dulu, sekarang, dan sekarang sampai mungkin seterusnya dinamikanya itu saja yang kita hadapi sebagai orang percaya. Bahkan bacaan hari ini pun membuat saya sadar, oh ternyata di zaman Yesus sudah ada ya istilah untuk kalau saya sebut bilangnya mengandalkan orang dalam. Wah, kenapa saya bilang hari ini tentang orang dalam? Karena kita tahu ya, jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita ada 3 kunci sukses yang ditentukan atau yang menjadi patokan untuk seseorang secara duniawi. Apa itu? Yaitu yang pertama ada usaha, yang kedua ada doa, yang ketiga adalah orang dalam. Iya, ini saya dapat gambar ini dari Google ketika saya mengklik search orang dalam gitu ya, dan ini salah satu yang muncul. Betapa 3 kunci sukses ini rasanya tidak lagi asing di sekitar kita. Tidak bicara tentang suku tertentu atau kota tertentu atau, budaya tertentu. Rasanya semua lini di dalam kehidupan kita, di Indonesia khususnya, istilah orang dalam ini sangat kuat. Dan saya yakin ini yang menjadi perjuangan untuk orang percaya ketika bicara kunci sukses sebagai orang percaya, harapannya orang dalam ini tidak menjadi salah satu yang diandalkan. Karena kita tahu sendiri kalau bicara tentang orang dalam ini ada positif, ada negatif, tapi biasanya kita lebih cenderung ke banyak hal negatifnya ya Bapak Ibu terkasih. Tapi kita tidak mau bahas itu. Tetapi hari ini saya ingin mengulas bahwa ternyata di salah satu bacaan kita hari ini juga ada seseorang ibu yang sedang memakai unsur orang dalam. Di mana itu? Kita lihat di Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Di situ ada ibu dari anak-anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes yang merupakan murid Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada ibu itu, apa yang engkau kehendaki? Jawab ibu itu, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi menarik ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika tadi seorang ibu ini meminta agar anaknya duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Yesus gitu ya.
untuk memerintahkan, membuat sebuah perintah sehingga itu menjadi sesuatu yang baku, akan dituruti begitu Bapak Ibu. Dan ini yang menarik ketika jawaban Yesus berkata itu bukan bagiannya untuk menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Karena pada akhirnya Yesus berkata, seperti Dia yang datang untuk melayani bukan memerintah, maka orang-orang yang dipilih itu pun dan orang-orang yang mengikut Dia selayaknya pun melayani, bukan untuk sekedar memerintah atau memperoleh kuasa. Karena ketika Dia minta untuk Yesus memberikan perintah Dia duduk di sebelah kanan Allah, ini sebelah kanan ataupun kiri, ini erat kaitannya dengan dinamika pada masa itu. Jika ada seorang raja, maka orang yang paling berkuasa dalam suatu kerajaan adalah orang yang duduk di tepat di sebelah kanan dan kiri raja. Jadi ini lagi-lagi berkaitan dengan memerintah, memiliki kuasa. Lalu ketika Yesus bilang, "Mampukah kamu minum cawan?" Lalu mereka berkata dengan sigap, "Kami dapat." Nah, di sini Yesus bilang kepada mereka, kalian mampu menghadapi cawan karena memang akan meminum cawan itu, tetapi hal kerajaan sorga hanya ditentukan oleh Bapa. Nah, cawan ini, Bapak Ibu terkasih, ini merupakan gambaran simbol penderitaan yang ditanggung bersama. Dalam hal ini berarti ketika dikatakan meminum cawan, berarti menanggung penderitaan. Jadi Bapak Ibu terkasih, disinilah kita sebenarnya saat ini dikuatkan dan diteguhkan bahwa dalam hal duniawi orang dalam bisa bekerja, orang dalam tanda petik ya Bapak Ibu, tetapi dalam hal sorgawi orang dalam nggak mempan. Bahkan sekalipun Yesus saat itu yang dekat dengan murid-murid, yang mereka mungkin menganggap ini bisa jadi orang dalam nih gitu ya, si ibu yang meminta kepada Yesus gitu ya, ternyata itu juga nggak mempan. Tidak jadi jaminan dalam hal sorgawi, karena yang nanti menentukan adalah Allah Bapa yang melihat bagaimana kita melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, terutama melayani Dia dan melayani orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita saling mendukung, mendoakan, mengingatkan, menegur, agar dalam segi kehidupan ini kita tetap sehati sepikir dalam menghidupi pelayanan kita di pekerjaan, di gereja, dimanapun, karena kita bukan sedang berbicara untuk mencari kuasa ataupun memerintah, tapi kita mau saling mendukung untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingat, Yesus datang bukan untuk memerintah, melainkan melayani, maka kita pun yang menjadi pengikutnya juga orang-orang yang mau diperintah oleh kebenaran firman Tuhan dan melayani Tuhan dan sesama dengan kerendahan hati. Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Amin.